Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari, tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yang mana kita masih di dalam bab etika ketika menjenguk orang sakit. Yang mana di sini muallif menjelaskan terhadap kita di antara adabnya, etikanya menjenguk orang sakit adalah wa iyyaka an tadhkura lahu ayya syai'in yasu'uhu wa yukaddiruhu. Mithla antasifa lahul amal marad al-amal amradi wa su'ubat isti'malil adwiyah. Hendaknya bagi kita untuk tidak menyebutkan kata-kata yang mengganggu atau menjadikan orang yang sakit itu menjadi resah dengan perkataan-perkataan yang kita lontarkan terhadapnya. Mithla antasifa lahul amal amradi wa su'ubat isti'malil adwiyah. Seperti halnya kita menyebutkan sifat penyakit-penyakit kedepannya, seperti halnya kita menjenguk orang sakit dan kita menjelaskan bahwa nanti sakitnya seperti ini, kedepannya bakal sakitnya seperti ini. Wa su'ubat isti'malil adwiyah, dan seperti halnya kita juga menyebutkan nanti bakal susah untuk mendapatkan obatnya, dan seterusnya, maka ketahuilah hal itu bukanlah termasuk dalam kategori adab atau etika ketika kita menjenguk orang sakit. Maka hendaknya bagi kita untuk menghindari kalimat-kalimat tersebut. Au taqula lahu inna fulanan kana maridon mithla maridaka hatta hadza famata. Atau bahkan kita menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, seperti halnya kita melontarkan kalimat perkataan yang dapat mengganggu pikirannya, seperti ada seorang fulan yang penyakitnya sama seperti penyakitmu, kemudian tidak lama dia mati. Nah, ketahuilah hal tersebut itu bukanlah termasuk dari adab, li'anna dzalika yahzunuhu wa yughayyiru afkarahu wa yazidu maradahu. Karena sesungguhnya hal tersebut menjadikan orang yang sakit itu menjadi sedih, wa yughayyiru afkarahu, menjadikan rusak di dalam pikirannya, pikiran jadi kemana-mana, wa yazidu maradahu, serta menambahkan penyakit orang tersebut. Wa idza syakal maridha ilaika fala tasjurhu wa la taghdab alaihi. Apabila orang yang sakit itu mengeluh terhadap kita, maka fala tasjurhu, adabnya adalah jangan membentaknya, wa la taghdab alaihi, dan jangan memarahinya, walakin istami ila syakwahu, akan tetapi hendaknya bagi kita untuk mendengar semua atau segala keluhan-keluhannya orang sakit tadi itu. Kemudian selanjutnya adalah wa khaffifil amahu bi ibaratin latifatin. Hendaknya bagi kita untuk meringankan penderitaannya orang yang sakit bi ibaratin latifatin, dengan kalimat-kalimat yang lembut. Ka'an taqula lahu, seperti halnya kita mengucapkan terhadap orang yang sakit, la ba'sa 'alaika inna maradaka khafifun wa ba'dun nasi maraduhum asyaddu min maradik fa'ajjalallahu lahumus syifa. Hendaknya bagi kita untuk mengucapkan kepada orang yang sakit, kamu itu tidak apa-apa, sakitmu itu cuma sakit yang sebentar saja, sakitnya itu sakit yang sakit biasa.
Wa ba'dunna, sebagian orang itu ada yang mengalami penyakit, bahkan penyakitnya itu lebih parah daripada kamu. Fa'ajjalallahu lahumus syifa. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mempercepat kesembuhan terhadap mereka. Wa idza ra'aitahu mutahawinan binasaihi tabibi fala tu'atibhu bisyiddatin. Kemudian selanjutnya adalah apabila kita mendapati orang yang sakit itu tadi mutahawinan, mengabaikan tentang nasihat-nasihat dari dokter, seperti halnya dokter menganjurkan untuk memakan beberapa makanan saja dan melarangnya untuk beberapa makanan juga, ya. Kemudian orang yang sakit itu kita mendapati orang yang sakit itu mutahawinan, mengabaikannya, fala tu'atibhu bisyiddatin, maka hendaknya bagi kita tidak boleh menegur dengan keras. Dilarang bagi kita untuk menegurnya dengan keras. Walakin talattaf ma'hu fit tanbih, akan tetapi hendaknya bagi kita untuk menasehati, memperingati orang tersebut dengan cara yang lembut. Kemudian selanjutnya adalah wasyajji'hu ala tiba'in nasaihi wasti'malid dawa'i. Hendaknya bagi kita untuk menganjurkan orang tersebut supaya dia dapat mengikuti nasihat-nasihatnya dari dokter, wasti'malid dawa, juga mengkonsumsi obat. Wa idam tana'a anit ta'ami fa'aqni'hu birifkin hatta yatanawalahu. Kemudian apabila kita mendapati orang yang sakit tadi itu enggan untuk memakan makanannya, maka hendaknya bagi kita untuk membujuknya dengan lembut hatta yatanawalahu, sampai dia mau makan makanannya. Wala tujbirhu alaihi, dan kita juga tidak dianjurkan untuk memaksanya. Wafil hadis, di dalam hadis dijelaskan, la takrohu mardokum, janganlah kalian memaksa orang sakit di antara kalian. Ala ta'ami wasyarabi, jangan maksa terhadap apa? Terhadap makan dan minuman. Fa innallaha yut'imuhum wa yaskihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi mereka makan dan memberi mereka minum. Kemudian adab selanjutnya adalah wa yusannu an tusyahhiyahu at-ta'amah. Disunahkan bagi kita untuk membangkitkan selera makan orang yang sakit. Dijelaskan di dalam hadis, wa fil hadithi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal ansari. Di dalam hadis diceritakan bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk salah seorang sahabatnya yang sedang sakit, minal ansari, dari kaum Ansor. Kemudian faqala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada orang yang sakit, ma tashtahi, apa yang engkau inginkan? Qala, kemudian orang yang sakit, sahabat yang sedang sakit ini menjawab, ashtahi khubza burrin, aku menginginkan roti gandum ya Rasulullah. Kemudian faqama rajulun fantalaqa faja'a bikasrati min khubzin. Kemudian salah seorang yang ikut menjenguk dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini langsung bergegas berdiri, kemudian apa? Kemudian pergi untuk mencari roti. Faja'a bikasrati min khubzin. Kemudian ketika selesai, salah seorang sahabat ini datang lagi ke tempat itu dengan membawa sepotong roti. Kemudian fa'at amahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iyahu. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan roti tersebut kepada orang yang sedang sakit. Dan inilah termasuk apa yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah ketika kita hendak menjenguk orang sakit,
hendaknya bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang diinginkan orang yang sakit. Oh, orang yang sakit ini kepingin makanan ini, maka hendaknya ketika kita menjenguk untuk membawakan makanan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah faqala, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza maridu ahadikum syai'an falyut'imhu." Apabila salah seorang yang sakit di antara kalian menyukai sesuatu, menginginkan sesuatu, falyut'imhu, maka hendaknya bagi kita untuk membawakan kepada orang yang sakit. Wa yusannu aidon, sunnahkan juga anta da'u lahu bid-du'ail warid, untuk mendoakan orang yang sakit ini dengan doa-doa yang sudah warid dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahwa, yaitu adalah doanya ketika kita menjenguk, hendaknya disunnahkan untuk mengucapkan doa ini, yang mana doanya adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang agung, an yashfiyaka, untuk menyembuhkanmu. Fafil hadis, di dalam hadis dijelaskan, man ada maridon lam yahdur ajaluhu, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, lam yahdur ajaluhu, dan dia masih belum sampai pada ajalnya, faqala ad-du'a as-sabiq, kemudian orang yang menjenguk ini berdoa dengan doa yang sebelumnya, yaitu adalah as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka, indahu, berdoa di hadapan orang yang sakit tadi itu sebanyak berapa? Sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Illa afahullahu min dzalikal marad, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan orang tersebut dari penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua disembuhkan dari mara penyakit yang tertimpa kita, keluarga kita, anak istri kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yusannu laka aidon, sunnahkan juga bagi kita antatlubad du'a minhu, untuk meminta doa terhadap orang yang sakit. Nah, ketika kita menjenguk orang yang sakit, disunnahkan bagi kita untuk meminta, wahai orang yang sakit, doakan saya. Nah, disunnahkan. Lima warada fil hadis, disebutkan di dalam hadis, udul marda wa muruhum falyad'u lakum, jenguklah orang-orang yang sakit, wa muruhum falyad'u lakum, suruhlah mereka untuk mendoakan kalian. Fa inna da'watal maridi mustajabatun, karena sesungguhnya doanya orang yang sakit itu mustajab. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dan juga diberi kemudahan kepada kita untuk menjalankan apa yang telah kita dapat pada video kali ini, dan kita termasuk dalam kategori orang-orang yang beradab, orang-orang yang beretika sesuai anjuran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum wallahul musta'an alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.